Oke, jadi kali ini saya akan membahas masalah protein yang sempat kemarin saya posting juga di Instagram dan mendapatkan banyak respon positif dari teman-teman. Jadi kali ini protein adalah asam amino esensial, non-esensial, dan semi-esensial. Jadi asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh, jadi kita membutuhkan asupan nutrisi dari luar. Terus untuk asam amino yang non-esensial itu adalah asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh, dan asam amino yang semi-esensial adalah asam amino yang dia diproduksi oleh masih anak-anak atau masih bayi dan tidak diproduksi oleh orang dewasa, dan dia juga bisa diproduksi oleh orang yang mengalami penyakit ginjal urena, contoh seperti itu. Dan siapa aja sih yang membutuhkan protein? Jadi setiap manusia pasti membutuhkan protein. Karena protein adalah salah satu makronutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi protein? Jadi mengingat sistem pencernaan tubuh kita itu hanya mampu mengkonsumsi atau mencerna sekitar 25-30 gram protein sekali makan. Jadi kalau misal kalian di luar sana yang mungkin biasanya sekali makan bisa sampai lebih dari kebutuhan protein yang bisa dicerna, itu mungkin hanya terbuang sia-sia. Jadi kalian cukup makan setiap waktunya aja. Contoh misal pagi, siang, sore, setiap jam makan itu diusahakan atau dipastikan harus selalu ada protein. Paling enggak misalnya nih kebutuhan protein manusia 1,2 sampai 1,5 untuk orang normal atau kebutuhan manusia seperti biasa, atau yang pengen muscle building atau pembentukan massa otot, itu kalian butuh yang jauh lebih banyak. Contoh misal 2 sampai 2,3 gram dikalikan berat badan. Nah, jadi kalian hitung aja itu, kemudian kalian cari protein yang cocok buat kalian sendiri. Oke, dan di mana sih kita bisa mendapatkan protein itu? Protein itu banyak, jadi bisa dari makanan atau minuman. Contoh dari makanan bisa dari daging ayam, daging sapi, atau mungkin dari telur, atau dari kacang-kacangan, atau dari susu, atau soya, dan lain sebagainya. Dan kenapa kita itu butuh protein? Jadi protein itu adalah makronutrisi yang sangat berperan banyak bagi tubuh kita. Jadi setiap sel tubuh kita itu terkandung struktur protein yang penting. Jadi ketika kita kekurangan protein, biasanya badan itu menjadi lemas dan sistem kekebalan tubuh juga menurun. Dan bagaimana sih kalau kita kekurangan atau kelebihan protein? Jadi yang pertama saya bahas, kalau kita kekurangan protein, itu yang sama yang saya bahas sebelumnya. Jadi kalau kekurangan protein itu biasanya kita merasa gampang lemas atau gampang lapar, dan sistem kekebalan tubuh juga akan jauh lebih menurun, seperti itu. Nah, kalau kita kelebihan protein, itu sebenarnya kita akan membuang sia-sia protein yang kita makan. Contoh misalnya kita akan cuman butuh 30 gram protein sekali pencernaan. Nah, kita makan 50 gram protein pencernaan. Jadi yang kita masukkan hanya 30 gram protein, yang sisanya itu akan terbuang sia-sia, dan bahkan itu akan membuat kerja ginjal jauh lebih berat. Jadi daripada kalian membuang protein yang kalian makan sia-sia, mendingan kalian makan dari nutrisi yang lain. Oke, jadi dari saya cukup sekian untuk masalah membahas protein. Mungkin dari teman-teman ada tambahan yang lain atau masukan yang lain, atau bahkan dari saya ada yang kurang ataupun ada yang salah, mungkin kalian bisa kasih masukan dan komentar dan sebagainya.